Hai, kembali lagi di channel Layar Flix. Pada kesempatan kali ini, Mimin bakalan nge-review film action klasik yang berjudul The Magnificent Seven tahun 2016. Film ini menceritakan tentang seorang janda yang mengajak 7 orang pemberani untuk melawan kekejian seorang pengusaha yang akan merebut kota kecil bernama Rose Creek. Janda ini mengajak 7 orang bersatu demi satu tujuan, yaitu melawan tirani dan memperjuangkan keadilan meskipun nyawa menjadi taruhannya. Apakah 7 orang ini mampu mengalahkan pengusaha keji tersebut? Oke, langsung saja kita ke alur ceritanya. Di sebuah kota kecil, sebut saja kota Rose Creek, dulunya adalah kota yang damai, tenang, dan hangat. Namun setelah datangnya Bartholomew Book, atau biasa dipanggil Boge, dia menindas penduduk Rose Creek, perampas tanah, dan membunuh siapa saja yang melawan. Pada siang ini, semua penduduk Rose Creek berkumpul dan bermusyawarah di sebuah gereja kecil. Mereka mencari solusi bagaimana caranya melawan Boge agar kotanya tidak direbut dan ditindas lagi. Rapat belum selesai, si Boge nongol duluan beserta pasukannya. Boge menolak damai. Dia akan menindas siapa saja yang melawannya. Boge tidak hanya merebut tanah mereka, dia juga membakar gereja satu-satunya yang ada di Rose Creek, lalu menghajar pendeta mereka. Dengan begitu, Matthew marah dong. Kesel banget liatnya. Masih ada aja ya penguasa keji kayak Boge gini. Aduh. Lalu, Matthew melontarkan kata tidak terima kepada Boge. Mendengar hal itu, Boge marah. Akhirnya Boge menembak Matthew, suami Emma Cullen. Tidak hanya Matthew saja yang dibunuh. Beberapa orang yang ada di dekat Boge juga dibunuh oleh pasukan Boge. Kejam banget. Kini Emma menjadi seorang jendes muda. Janda maksudnya guys. Emma adalah perempuan pemberani yang mempunyai tekad kuat. Dalam hati kecilnya, dia pengen melawan Boge. Namun dia tidak tahu cara untuk melawan pengusaha keji itu. Emang kalau sudah ada niat baik, Tuhan selalu kasih jalan ya guys. Esok harinya, ada seorang laki-laki bernama Sam Chisholm datang ke kota Rose Creek sedang mencari buronan. Setelah bertemu, Chisholm lalu menembak mati buronan itu. Sam Chisholm adalah pemburu bayaran yang dingin, pendiam, dan penuh misteri. Saat mengetahui sosok Sam Chisholm, Emma bergegas menghampirinya. Emma menawarkan perjanjian kepada Chisholm. Dia mengatakan pada Chisholm bahwa dia menginginkan bantuan untuk melawan Boge. Emma sangat yakin bahwa Chisholm bisa melawan Boge. Emma hanya ingin mendapatkan keadilan atas tempat tinggalnya. Warga Rose Creek sangat menderita karena perlakuan Boge dan prajuritnya. Saat Chisholm mendengar kata Boge, dia langsung mengiyakan perjanjian atau ajakan Emma. Chisholm seperti ada dendam tersendiri dengan Boge, guys. Some man named Bogue wants to mine our valley and take it from us. Bartholomew Bogue. You know, I seek righteousness, as should we all. Setelah mengiyakan ajakan Emma, kini Chisholm mengatur strategi. Chisholm kemudian mengumpulkan 6 orang untuk melawan Bogue. Orang 6 ini adalah orang-orang yang hidup di luar hukum. Penembak jitu yang dihantui trauma, petarung liar tanpa aturan, pria-pria rusak yang telah dibuang oleh dunia. Mereka bukan orang baik, namun di tangan merekalah harapan terakhir Rose Creek berada. 7 orang ini datang ke kota bukan untuk menjanjikan keselamatan, melainkan kesempatan. Yaitu kesempatan untuk melawan, untuk berdiri, dan untuk merebut kembali harga diri kota Rose Creek. Oke, kita lanjut guys. Orang pertama yang diajak Chisholm adalah Faraday. Faraday adalah seorang yang santai dan penuh pesona. Dia mempunyai kemampuan untuk menembak musuh secara tepat dan cepat. Kemampuan menembaknya 11-12 lah dengan Chisholm. Ho-ho! Setelah berunding dengan Chisholm, Emma dan Teddy, kini Faraday mengiyakan ajakan Chisholm. Is it difficult? Impossible. Mereka berempat melaju dengan kudanya masing-masing di padang rumput yang tandus. Di pertengahan jalan, Chisholm membagi menjadi 2 kelompok. Kelompok pertama berisi Chisholm dan Emma, di mana mereka berdua mencari seseorang yang bernama Vasquez.
Sedangkan Faraday dan Teddy bertugas mencari seseorang yang bernama Goodnight Robichaud atau biasa dipanggil Goody. You look for a Cajun named Robichaud. Good night, Robichaud. That's right. You're with me. Come on. Let's go. Come on. Yeah. Chisom dan Emma sampai di gubuk kecil. Lalu mereka berdua masuk ke gubuk itu. Emma terkejut melihat seorang mayat laki-laki tergeletak di lantai yang sudah membusuk. Lalu, tiba-tiba, kaki Emma terjerat tali dan badannya terjatuh. Tali di kaki Emma itu ditarik seorang pria bersenjata. Ternyata, pria ini adalah seorang laki-laki buronan yang sedang dicari Chisom. Dia, pria muda tampan bernama Vasquez berasal dari Meksiko yang menjadi buron dengan kasus membunuh penyidik dengan imbalan $500. Chisom menunjukkan selembar kertas bahwa dia membawa bukti kalau Vasquez adalah buronan yang sedang ia cari. Vasquez tidak berkutik. Hahaha. Akhirnya Chisom memberikan pilihan pada Vasquez antara pilih mati atau kerjasama dengan dia. Daripada nyawa melayang ya Wak, akhirnya si Vasquez ini pilih ikut kerjasama dengan Chisom, yaitu memburu Boge. After our business is concluded, What then? Di tempat lain, ada Faraday dan Teddy yang bertugas mencari Goodnight atau Goody. Siapakah Goody ini? Goody adalah seorang mantan penembak jitu yang dihantui trauma perang dan suara tembakan di kepalanya sendiri. Karena traumanya itu, Goody akhirnya mengajak Billy kemanapun ia pergi. Bahasa kasarnya, si Billy ini dijadikan sebagai pembantu Goody melawan serangan dari luar. Di mana ada Goody, di situ ada Billy. Nah, oke, kita bahas lebih lanjut. Siapakah Billy? Billy adalah pria karismatik, pendiam dan dingin. Dia berasal dari negara China yang ditemukan Goody di Texas. Billy mempunyai kemampuan handal dalam memainkan pisaunya. Lihat saja. Faraday dan Teddy mengajak Goody untuk mengikuti ajakan Chisom dalam memburu Bogue. By the way, Goody ini kenal loh sama Chisom. Chisom adalah teman akrabnya Goody. Oleh karena itu, Goody akhirnya bersedia mengikuti ajakan itu. Goody juga mengajak Billy dalam misi itu. Sesampainya di Junction, Goody disambut hangat oleh sahabatnya, yaitu Chisom. Lalu mereka semua melanjutkan perjalanan untuk mencari seorang pria yang bernama Horn. Horn adalah pria handal dalam berperang. Ia juga biasa dalam mengumpulkan kulit-kulit manusia yang mati. Seremnya. You still collecting scalps? That's part of another story, ain't it? Do a job going after a fella named Bartholomew Bogue and his man. We're looking for some men, Mr. Horn, some good men like yourself. Langit semakin gelap. Kini mereka bersirahat satu malam di tempat ini. Paginya, tiba-tiba mereka dikejutkan dengan bau darah dari hewan perburuan yang dibawa oleh salah satu suku Comanche. Pria suku Comanche ini adalah pria muda tampan yang mempunyai kemampuan dalam panah memanah. Dia dijuluki Red Harvest. Biasa orang-orang manggilnya Harvest. Chisom menjelaskan ke Harvest bahwa dia dan teman-temannya tidak mempunyai maksud jahat kepada siapapun, termasuk suku Comanche. Chisom berada di situ karena sedang istirahat lalu melanjutkan perjalanannya ke kota Rose Creek untuk memenangkan keadilan dengan menangkap pengusaha keji yaitu Bulge. Dari cerita Chisom tersebut, sepertinya Harvest tertarik untuk ikut dalam misi mulia itu. Akhirnya, Harvest ikut ajakan Chisom menuju kota Rose Creek. Kini, Emma dan Teddy berhasil mengumpulkan 7 orang yang ahli dalam berperang. Ada yang ahli dalam tembak-menembak, ahli dalam memainkan pisau atau pedang, bahkan ada yang ahli dalam memanah. Lengkap sudah 7 orang ini bila dijadikan satu untuk melawan Bogue dan anak buahnya.
Lalu mereka mengatur strategi, guys. Di kota Rose Creek ini, ada beberapa anak buah Boog yang stay di sini. Mereka adalah orang suruhan Boog untuk menjaga hasil tambang Boog yang ditaruh di kota ini. Lalu, Chisom dan 6 lainnya mulai menghabisi satu persatu anak buah Boog yang tinggal di Rose Creek. Come on out of there. Come on. Come on. Ternyata ada satu anak buah Bogi yang masih hidup, guys. Dia bersembunyi di bawah teras rumah warga situ. Oke, Chisholm menyisakan satu orang ini. Dia menyuruh satu orang ini untuk menyampaikan ke bosnya, yaitu Boge, bahwa Chisholm dan warga asli Rose Creek kini telah menguasai dan menarik kembali kota ini. Istilahnya merdeka gitu loh, guys. Tapi bila Boge tidak terima, Boge disuruh untuk datang ke Rose Creek menghadap Chisholm. And you tell him if he don't show up himself, he ain't nothing but a yellow-bellied, sap-sucking coward. Go on, get. Say it. Sam Chisholm. Akhirnya, dia telah sampai pada bosnya. Dia menceritakan semua pesan-pesan Chisholm. Boog tidak terima. Dia tetap kekeh dengan pendiriannya. Boog tetap akan merebut kota Rose Creek kembali. Boog akan mengerahkan lebih banyak lagi anak buah buat perang menghadap Chisholm dan warga asli Rose Creek. I want land, you know what I do. I take it. Recruit an army. Go back with us. Sebelum Boog mendarat di kota kecil Rose Creek, 7 orang ini melatih warga Rose Creek yang ikut dalam berperang melawan Boog. Mereka berlatih dengan giat. Mereka semua dilatih cara membawa tembak, menembak musuh dengan tepat sasaran, serta memainkan pisau dengan ahli. It's soft. Pull the trigger slow. So slow. You can't pull it slow enough. Setelah berlatih, kini warga Rose Creek dan 7 orang ini menyiapkan segala alat perang, serta mengatur strategi agar perang bisa berjalan lancar. If we can lure him into the bottleneck, close the door behind him, he... No, this is our stronghold. You funnel them all towards the church. Six on each side. The rest of y'all stand to the side. Malamnya, Goody terlihat galau. Dia meragukan kemampuannya dalam menembak musuh. Padahal, Goody juga berperan dalam melatih warga Rose Creek dalam latihan tembak loh. Maklum guys, Goody memang memiliki trauma tersendiri terhadap tembak-menembak. Don't faint-hearted. You remember me as I was. Esoknya, Boog datang membawa banyak pasukan bersenjata. Kini, perang telah dimulai. Let's go.
Wow, keren guys! Warga Rose Creek menang banyak. Buset dah, banyak musuh yang kalah guys! Go get the wagon. Mantap! Bom telah diledakkan Faraday. Oh tidak, Faraday tertembak. Still have men there, sir. Loh, bukannya Goody kemarin pamit pulang gak ikut perang. Ternyata dia mengurungkan niatnya. Sip Goody, kamu berani melawan traumamu demi misi kemuliaan. Let him have it. Horner celaka. Dia terkena anak panah bertubi-tubi. Sedangkan Billy dan Goody kini telah meninggal. Mereka berdua terkena tembak musuh. Meski tertembak, Faraday masih kuat melawan anak buah Boge. Keren! Faraday terus menyerang musuh. Sampai pada suatu waktu, dia berlutut dan berpura-pura menyerah dan tidak bisa bangkit kembali. Ternyata dia membawa bom loh guys. Let's go, boys. I always been lucky with one-eyed jacks. Tapi sayang, musuh mati, Faraday pun ikut mati terkena bom. Kini, semua anak buah Boge telah musnah. Sisa Boge saja yang masih hidup. Sedangkan dari pihak Rose Creek, yang masih hidup masih ada beberapa orang. Tugas Chisom tinggal satu, menghabisi Boge. Sebelum dia menembak mati Boge, dia mengingatkan kembali perbuatannya terhadap keluarga Chisom. Anak buah Boge pernah merkosa ibu Chisom. Kedua saudara Chisom juga dibunuh anak buah Boge. Bahkan, Chisom pun pernah lehernya digantung menggunakan tali oleh Boge. Setelah Chisom menjelaskan, Boge diam-diam mengambil pistol dan mau menembaknya. Beruntung, Emma gercep mengambak mati Boge duluan. Pray for my mother. That you men raped. Pray for my two sisters. That you men murdered. Did they pray when you put the rope around my neck? Did they pray then? My kingdom come. 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 Oke guys, kini perang telah usai. Warga Rose Creek telah terbebas dari penjajahan Bogue, layaknya matahari terbit kembali di kota kecil ini. Lalu bagaimana dengan 7 orang yang ikut mempertaruhkan nyawanya untuk melawan kejahatan Bogue? Sayang sekali, yang tersisa tinggal 3 orang saja, yaitu Chisom, Vasquez, dan Harvest.
Untuk Faraday, Goody, Billy, dan Horn telah gugur di medan perang. Tamat. I'm gonna take good care of your man, Mr. Chisholm. God bless you, Mr. Chisholm. Take care of Jack Diddy. Miss Emma. Thank you. Pelajaran yang bisa kita ambil dari film ini adalah 1. Perbedaan bukanlah penghalang, melainkan aset. Keberhasilan misi bergantung pada bagaimana menyatukan kemampuan yang berbeda untuk menutupi kelemahan satu sama lain. 2. Keberanian sejati adalah ketika kamu merasa takut tetapi tetap melangkah maju karena tahu bahwa hal tersebut layak untuk diperjuangkan. 3. Tidak ada kata terlambat untuk melakukan hal yang benar. Masa lalu tidak harus menentukan siapa kita di masa depan. Udah gitu aja ya guys. Semoga kalian sehat dan diberikan keberlimpahan. Jangan lupa subscribe dan sampai jumpa di video selanjutnya.